Selamat datang kembali di channel Scene kali ini menceritakan mimpi di antara rintangan part 5. Part 5 awal kesuksesan. Hari itu, Laras sedang berjalan di taman setelah seharian bekerja di kantor kecil tempat barunya. Laras diterima sebagai asisten manajer bagian pemasaran. Langit sore yang oranye keemasan memberi rasa damai yang jarang ia rasakan selama beberapa bulan terakhir. Ia duduk di bangku taman, memandang pepohonan yang bergoyang pelan oleh angin. Tak lama, Dimas datang dengan membawa 2 gelas kopi. "Hei, capek ya? Aku tahu kamu suka es kopi susu ini. Jadi aku bawakan," katanya sambil tersenyum, menyerahkan salah satu gelas kepada Laras. Laras menerimanya dengan senyum tipis. "Terima kasih, Mas. Kamu selalu tahu caranya bikin aku merasa lebih baik." Dimas duduk di sampingnya, menyesap kopinya. "Jeti, bagaimana hari ini di kantor baru?" tanyanya dengan nada santai, tapi penuh rasa ingin tahu. "Lumayan," jawab Laras. "Aku masih harus banyak belajar, tapi aku merasa senang karena akhirnya punya pekerjaan yang bisa aku banggakan. Dan aku bisa mulai mengirim uang ke orang tua di desa." Dimas tersenyum hangat. "Itu hebat, Laras. Kamu sudah melangkah jauh. Aku tahu kamu pasti bisa melakukannya." Laras mengangguk, tetapi wajahnya tampak ragu-ragu. "Tapi kadang-kadang, aku merasa tidak cukup baik. Rasanya seperti aku masih gadis desa yang tidak tahu apa-apa. Dan aku harus berjuang lebih keras dibandingkan orang lain di sini." Dimas menatapnya dengan serius. "Laras, kamu tahu kenapa aku kagum sama kamu? Karena kamu tidak pernah menyerah. Kamu datang ke kota ini tanpa pengalaman apapun, tanpa jaminan. Tapi lihat di mana kamu sekarang. Itu semua karena kerja kerasmu." Laras tersenyum kecil, tetapi masih ada keraguan di matanya. "Mas Dimas, aku tahu kamu selalu bilang hal-hal baik tentang aku. Tapi kadang aku merasa seperti aku tidak pantas mendapatkannya. Aku hanya gadis desa yang mencoba bertahan hidup." Dimas menghela napas pelan, lalu menggenggam tangan Laras. Sentuhan itu membuat Laras sedikit terkejut, tetapi ia tidak menarik tangannya. "Laras," kata Dimas dengan nada lembut tapi tegas, "kamu jauh lebih dari itu. Kamu bukan hanya gadis desa. Kamu adalah wanita kuat yang aku kagumi. Kamu punya keberanian yang tidak dimiliki banyak orang. Aku pernah lihat banyak orang menyerah di tengah jalan, tapi kamu terus maju. Meskipun jalannya sulit, itu luar biasa." Laras menatap tangan mereka yang saling menggenggam, lalu mengangkat wajahnya untuk melihat Dimas. "Tapi aku takut, Mas. Takut kalau aku mengecewakan orang-orang yang percaya padaku, termasuk kamu." Dimas tersenyum lembut. "Laras, aku tidak pernah berharap kamu sempurna. Aku hanya ingin kamu menjadi dirimu sendiri. Kalau kamu jatuh, aku akan ada di sini untuk bantu kamu bangkit lagi. Aku tidak peduli dari mana asalmu atau apa yang kamu punya. Yang aku lihat adalah seseorang yang berjuang, dan itu sudah cukup bagiku." Air mata mulai mengalir di pipi Laras. Ia tidak pernah mendengar seseorang berbicara seperti itu padanya sebelumnya. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Terima kasih, Mas. Aku tidak tahu bagaimana caranya aku bisa sampai sejauh ini tanpa kamu, Laras." Dimas menjawab dengan nada lembut, "Kamu yang membuat dirimu sampai sejauh ini. Aku hanya menemanimu di perjalanan ini. Dan aku harap aku bisa terus menemani kamu, tidak peduli sejauh mana langkah kita nanti." Mereka berdua terdiam sesaat, menikmati momen itu di bawah langit yang mulai berubah menjadi gelap. Di tengah semua keraguan dan rasa takut, Laras mulai merasa bahwa ia tidak lagi berjalan sendirian. Ada seseorang yang benar-benar percaya padanya, yang melihat dirinya lebih dari sekadar gadis desa. Di taman itu, Laras merasakan sesuatu yang berbeda, bukan hanya harapan, tetapi juga keberanian untuk melangkah lebih jauh. Dengan seseorang seperti Dimas di sisinya, ia merasa bahwa apapun yang ada di depannya, ia bisa melewatinya. Pak Ahmad dan Bu Siti saling pandang, lalu tersenyum. "Jawab, Nak, dia pria baik," bisik Bu Siti dengan suara lembut. Dengan suara yang bergetar, Laras akhirnya menjawab, "Iya, Mas Dimas, aku mau." Dimas tersenyum lega, lalu memasangkan cincin di jari manis Laras. Semua orang di ruangan itu bertepuk tangan, merayakan momen bahagia tersebut.